Nah, Ibu Bapak Guru sekalian, akhir dari seluruh alur proses pembelajaran proyek profil ialah evaluasi dan rencana tindak lanjut. Evaluasi dari proses pembelajaran proyek profil berfokus pada implementasi proyek, ya, baik pada proses pembelajaran peserta didik, proses pembelajaran pendidik, maupun terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran proyek profil. Nah, hasil evaluasi dalam pembelajaran proyek ini selanjutnya menjadi bagian yang menentukan bagi satuan pendidikan untuk menentukan tindak lanjut proyek. Nah, baik, kalau begitu Ibu dan Bapak Guru, mari kita ikuti video pembelajaran berikut. Baik, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai semua? Belum, Pak. Belum? Ya, tapi yang kalau ada yang sudah, tidak apa-apa, kumpulkan ya. Yang belum, lanjutkan saja. Oh, sudah, benar. Terima kasih. Tentang Tina belum ya? Ya, tidak apa-apa, teruskan. Jangan terburu-buru. Sudah. Terima kasih ya, Bintang. Oke, baik, anak-anak, mohon perhatiannya sebentar. Ini kan kalian sudah mengisi jawaban evaluasi. Nah, Bapak sekarang mau tanya, biar Bapak mendengar secara langsung jawaban kalian ya. Selama kalian mengikuti proses pembelajaran proyek ini, apakah sudah baik menurut kalian atau masih ada kekurangannya? Kalau memang sudah baik, nah kebaikannya apa, gimana? Kalau memang ada kekurangannya gimana? Boleh, Tina. Menurut saya sudah baik, Pak, karena menyenangkan. Tidak baiknya capek, karena dalam itu harus mencampur. Ya, kamu menyesal ya mengambil proyek singkong? Tidak, Pak, karena capek, tapi senang. Ya, tidak apa-apa, belajar itu, pengalaman. Ada lagi? Saya, Pak. Oh, boleh. Kalau saya enaknya bisa belajar di luar kelas sambil jalan-jalan. Kurangnya apa ya? Oh ya, kurangnya waktu mau berbicara dengan orang lain. Oh ya, tidak apa-apa, belajar ya tentang ya. Ya, sekarang Bapak mau mendengar. Coba jawaban Bintang. Kalau saya baiknya banyak, bisa belajar di luar kelas, bertemu banyak orang pintar, belajar program desain. Kalau kurangnya, kadang-kadang waktunya bentrok dengan tugas-tugas pelajaran lain. Oh iya. Baik. Ya, kalau begitu terima kasih banyak ya. Ini Bapak tampung semuanya ya. Semoga evaluasi hari ini bisa menjadi perbaikan untuk proses pembelajaran proyek selanjutnya. Kalau begitu, Bapak Siko pamit dulu ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak untuk hari ini untuk evaluasinya ya. Bu Nancy, pusing kali aku. Soal proses evaluasi ini, Bu. Apa kita mesti evaluasi prosesnya murid atau bagaimana? Pak John, cara pembelajaran proyek profil ini cukup bagus ya kalau saya terapkan di kelas bahasa Indonesia. Saya akan coba di kelas 8 nanti, Pak. Menurut Bapak bagaimana? Ya memang bagus lah, Bu. Tapi nanti dulu lah itu. Kita selesaikan dulu tugas kita ini. Ya oke, Pak John, oke. Selamat pagi Bu Nancy, Pak John. Pagi, Pak Saya kira saya sudah terlambat. Loh, Bu Prima di mana? Selamat pagi, Bu Bapak. Pagi. Pagi Ibu. Mari. Baru Bu ditanya. Nancy, diskusi evaluasinya sudah sampai mana? Belum, Bu. Justru sedang menunggu Bu Prima. Tapi Pak John punya pertanyaan untuk kita diskusikan. Iya, Pak. Oh ya? Pertanyaan apa, Pak John? Iya, Bu. Tadi saya sudah tanya sama Bu Nancy, tapi Bu Nancy tak bisa menjawab. Bukan tidak bisa menjawab, Pak John, tapi belum menjawab.
Ya itulah itu. Pembelajaran proyek ini kan luas, Bu. Nah, apakah fokus ke proses proyek murid saja atau macam mana? Oke, jadi sebelum kita melakukan evaluasi, kita pahami dulu hal-hal pokok dalam evaluasi pembelajaran proyek. Oke, ada 4 hal yang harus kita pahami, yaitu prinsip evaluasi, metode evaluasi, peran pengawas satuan pendidik dalam evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Prinsip evaluasi adalah menyeluruh, fokus pada proses, sesuai konteks sekolah, beragam cara, dan melibatkan murid. Oke. Menyeluruh artinya mencakup semua aspek proyek, yaitu proses kegiatan belajar para murid, proses pembelajaran para pendidik, dan kesiapan satuan pendidik. Jadi Pak John, tugas guru selain berperan sebagai fasilitator para murid dalam melakukan evaluasi, para guru juga harus mengevaluasi proses pembelajarannya sendiri untuk mengetahui apakah proyek profil ini memberikan dampak perubahan pada kita, para guru. Gitu. Ya itu tadi yang mau saya tanyakan, Bu. Sekarang saya sudah paham lah. Oke. Lalu sesuai konteks sekolah, artinya kita membuat evaluasi sesuai dengan konteks keadaan dan kemampuan sekolah kita sendiri. Oke. Lalu apa itu prinsip beragam cara? Artinya evaluasi sebaiknya dilakukan tidak hanya dengan satu cara. Gunakan berbagai materi, misalnya jurnal, hasil asesmen, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai proyek profil ini. Prinsip yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mengajak murid untuk bersama-sama melakukan evaluasi. Setuju, Bu, karena mengajak murid untuk evaluasi itu prinsip. Karena kan mereka yang menjadi pelaku utama proyek. Betul. Bu Prima, tadi saya dengar Ibu ada menyebut pengawas. Nah, pengawas yang dimaksud ini pengawas sekolah kita atau siapa? Ya, betul Pak John. Sesuai tugasnya, pengawas dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran guru atau pendidik dengan cara memadu melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat memantik pemahaman, pemikiran, dan gagasan kreatif dari guru. Hal ini baik untuk pengembangan kapasitas guru maupun perbaikan implementasi proyek profil ke depannya. Nah, kalau pengawasnya aktif, mesti mantap lah. Kalau pengawasnya kurang aktif, macam mana kita? Tentu kita bisa mengajak atau mengingatkan pengawas untuk dapat membantu evaluasi. Begitu. Untuk materi evaluasi, Ibu Bapak sudah paham ya? Paham, Bu. Oke. Berikutnya rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut intinya adalah strategi sekolah kita untuk dapat memperluas dampak dari pelaksanaan proyek profil ini. Oke. Tindak lanjut itu bisa berupa rencana strategis untuk mereplikasi praktek baik yang sudah kita miliki, atau bisa juga berupa rencana penguatan jejaring kerjasama kepada pihak-pihak satuan pendidik yang ada di luar. Begitu Bapak Ibu, tapi saya mau minta maaf karena saya harus pamit duluan. Oh ya, Tapi tidak besok apa-apa. saya ada banyak waktu untuk kita bisa melanjutkan Oh ya, diskusi. tentu ya. Kalau begitu Ibu Nancy, Pak John, saya duluan ya. Oh iya iya iya. Oh iya, Bu. Silakan. Terima Bu. kasih, Ya. Bu Prima. Terima kasih Bu Prima ya. Memang luar biasa proyek pembelajaran ini ya. Ya Pak John ya. Saya akan coba terapkan juga di proyek pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana Ibu dan Bapak sekalian? Apakah sudah memahami evaluasi dan rencana tindak lanjut sebagai penghujung dari alur proses pembelajaran proyek profil ini? Nah, tentunya Ibu dan Bapak memahami bahwa evaluasi ini penting sebagai titik pijak untuk menentukan perbaikan segala aspek yang masih memiliki kekurangan. Dan tentu juga sebagai titik pijak untuk menentukan rencana tindak lanjut untuk proyek kedepannya. Nah, bagaimana Ibu dan Bapak sekalian? Kalau begitu, sampai di sini materi kali ini dan selamat belajar.